Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 51. Edisi 51 ini merupakan edisi khusus Qur'ani. Edisi ini memuat prasa zarab makan dan prasa zarab zaman yang ditemukan dalam Al-Quran. Ya, yang ditemukan dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa kata benda yang berfungsi sebagai zarab itu ada yang menunjukkan tempat, ada yang menunjukkan waktu. Kalau dia menunjukkan tempat, maka prasa kata depannya disebut prasa zaraf makaniyun. Kalau dia menunjukkan waktu, prasa kata depannya dinamakan prasa zaraf zamaniyun. Ingat, zaman itu artinya waktu, makan artinya tempat. Kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dari nomor 1. Atau kita lihat dulu kata yang ada di depan. Kalau kata yang ada di depan itu pasti berharokat akhir single fathah ya. Coba lihat tahta, haula, ma'a, ba'da, janiba, qabla, inda, fauqa, qabla. Jadi zarab itu harokat akhirnya pasti fathah dan dia tidak bertanwin. Kemudian zarab itu ada yang menunjukkan tempat, ada yang menunjukkan waktu. Kalau kita lihat ini, tahta itu di bawah. Di bawah itu menunjukkan tempat. Haula, di sekeliling. Di sekeliling itu menunjukkan tempat. Ma'a ini bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan waktu. Ya, jadi kalau ma'a itu diikuti oleh waktu, maka dia mengandung makna bersamaan atau pada waktu. Misalnya ma'al fajri, bersamaan dengan waktu subuh atau pada waktu subuh. Tapi kalau dia tidak diikuti oleh waktu, maka dia mengandung makna dengan atau bersama. Ba'da, setelah itu waktu. Janibah, di samping itu tempat. Qabla, sebelum itu waktu. Inda ini bisa diikuti, bisa menunjukkan waktu, bisa juga menunjukkan tempat. Ya, kalau misalnya inda itu diikuti oleh kata yang menunjukkan waktu, misalnya indal maghribi, artinya pada waktu maghrib. Tapi kalau bukan diikuti oleh kata yang menunjukkan waktu, misalnya indal mudiri, mudir itu direktur ya. Indal mudiri itu di tempat direktur. Kalau indallahi di sisi Allah ya. Kemudian fauqa itu di atas. Di atas pasti menunjukkan tempat ya. Qabla sebelum waktu, qabla sebelum waktu, qabla sebelum waktu. Yang pertama, tahta syajarati. Jadi prasa kata depan ini ditemukan di surah 48 ayat 18. Syajarah, apa syajarah? Syajarah sudah pernah dimunculkan dalam edisi sebelumnya. Syajarah itu pohon ya. Tahta syajarati, di bawah pohon. Jadi kata benda setelah zarab itu harus majrur ya. Tahta syajarati, di bawah pohon. Nah, ini peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasul dan pengikut-pengikutnya hendak menunaikan ibadah umrah di Makkah. Sebelum mereka memasuki Makkah, mereka berhenti di Hudaybiyah. Kemudian Rasul mengutus Utsman untuk menemui pemuka-pemuka Quraisy untuk menyampaikan maksud mereka ke Makkah. Jadi tujuan mereka ke Makkah itu pada dasarnya ada dua.
Yang pertama menunaikan ibadah umrah, yang kedua mengunjungi saudara-saudara mereka yang sudah lama ditinggalkan. Ingat, itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Berarti sudah 6 tahun mereka meninggalkan saudara-saudara mereka di Makkah. Nah, jadi ditunggu sekian lama, Utsman ini tidak pulang-pulang. Ternyata Utsman ini ditahan oleh pemuka Quraisy, dan bahkan ada desus-desus bahwa Utsman itu telah dibunuh. Oleh karena itu, para pengikut Rasul mengucapkan janji setia kepada Rasul di bawah pohon, tahta syajarah. Dan perjanjian sumpah setia itu dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu ininya. Oke, nomor 2, haula jahannam. Haula itu di sekeliling. Jahannam ini kata benda tidak bertanwin. Ini nama neraka. Ya, jahannam nama neraka. Setelah haula itu harus majrur, mudhaf ilaih ya. Jahannam itu tidak bertanwin. Oleh karena itu dia majrur dengan fathah. Jadi haula jahannam, di sekeliling jahannam, di sekeliling neraka, ya. Coba rujuk surah 19 ayat 68. Nanti kalau kita baca itu kita tahu maksudnya, jalan ceritanya kita tahu, ya. Kemudian nomor 3, fa inna ma'al usri yusra. Sebetulnya zarabnya itu kombinasi ma'a dengan al-usri. Di sini saya sertakan kalimatnya supaya artinya itu nyambung, tidak terputus. Ya, ma'a itu beserta, ya, beserta. Al-usri itu kesulitan, beserta kesulitan. Jadi ini kalimat ini bermakna maka sesungguhnya. Di sini ada kata sesungguhnya, itu bentuk penguat, bentuk taukid, bentuk emphatic. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi seandainya Allah itu menimpakan kesulitan, maka setelah itu dia akan mendatangkan kemudahan. Bukan setelah itu, bersamaan dengan itu. Oleh karena zarab yang digunakan ma'ah, ya, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian berikutnya, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Nah, ini kalimatnya. Ini kata kerja ini. Ini akan. Ini kata kerja akan, ya. Saya ja'alu, Allah akan menjadikan. Subjeknya Allah. Lihat, subjek harus marfu', ya. Saya ja'alullahu, Allah akan menjadikan ba'da usrin. Lihat, usrin itu tadi kesulitan, ya. Setelah kesulitan itu kemudahan. Jadi Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Jadi setelah kesulitan Allah akan menjadikan kemudahan. Ya. Kalau ini tadi sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi dua ayat ini saling mendukung, ya, saling mendukung. Kemudian 5, janibal turil aiman. Janibal turil. Nah, ini tak sulit, ya. Ba'da usrin. Ba'da itu zarab. Setelah zarab itu majrur. Ba'da usrin. Ini pun begitu. Ma'al usri. Kalau yusron ini bagian lain, ya, tidak ada hubungannya dengan ma'al usri, ya. Hubungan pembentukan katanya, kalimatnya. Ini juga begitu, haula, setelah haula itu harus apa? Harus majrur. Haula jahannama. Dia hanya terdiri dari dua kata. Ini juga begitu, tahta syajarati, terdiri dari dua kata. Ma'al usri juga dua kata, ya. Jadi zarabnya itu terdiri dari dua kata. Ini ba'da usrin, dua kata. Kalau nomor 5 itu 3 kata. Janibat turil aiman. Janibat turil aiman. Itu terdiri dari 3 kata benda. Ingat,
Zarab itu kan kata benda, isim ya. Ini kata benda satu, ini kata benda dua, ya. Ah, ini kata sifat. Aiman itu kata sifat ya. Kata sifat ini, aiman itu. Ini kata benda dua. Kata benda dua, ini kata benda satu. Kata benda satu. Jadi janibah itu zaraf makan, oleh karena dia menunjukkan tempat, artinya di samping. Atur itu gunung, ya. Yang dimaksud dengan gunung di sini gunung Sinai, Tur itu gunung Sinai. Kemudian setelah Tur ada kata sifat yang menjelaskan Tur, yaitu aiman. Aiman itu bisa bermakna di sebelah kanan, ya. Perhatikan yamina di sebelah kanan, seakan dengan aiman. Aiman itu juga bisa dimaknai yang diberkahi. Jadi kalau dia bermakna yang diberkahi, janibaturil aiman bermakna di samping gunung Sinai yang diberkahi. Kalau dia bermakna di sebelah kanan, ini janibaturil aiman di samping gunung Sinai yang di sebelah kanan. Coba ini kata sifat. Kata sifat itu selaras dengan kata benda sebelumnya. Kata bendanya pakai alif lam, ini juga pakai alif lam. Kata bendanya itu majrur, ini juga majrur. Jadi al-aimani itu majrur karena ini atur. Atur itu majrur karena janibah. Oke. Kemudian berikutnya nomor 6, qabla mautih. Qabla mautih ini itu terdiri dari 4 kata termasuk qabla. Coba saya lihat di sini ya. Qabla ini zarab zaman. Dia kata benda satu. Maut kematian, mautun kematian. Ini kata benda dua. Ya, kemudian ada hi, ya, ada hi. Hi ini kata ganti. Hi ini kata ganti majrur ya. Hi ini kata ganti majrur. Jadi ini merupakan rangkaian idhafiyun yang n-nya itu 3 kurang 1 2. Angka saktinya 2 dari belakang harus majrur. Jadi ini nya ini majrur ya. Nya ini majrur. Nanti bentuk marfu'nya huwa. Tapi bentuk majrurnya hu. Insyaallah tidak berapa lama lagi kita sampai ke kata ganti. Kemudian ini majrur oleh karena 2 dari belakang ya. Nah, kemudian setelah qabla itu majrur ya. Setelah qabla itu majrur. Jadi qabla mauti, hu ini kalau didahului oleh kasrah, dia berubah menjadi hi. Jadi qabla mautihi. Artinya sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya. Seandainya nya itu perempuan, qabla mautiha. Qabla mautiha. Qabla mautiha. Ya? Oke, berikutnya, ini juga saya sertakan kalimatnya. Innama ilmuha indallahi. Ya, innama ini sudah pernah muncul dalam edisi khusus sebelumnya. Ininya itu, redaksinya itu, innamas sadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Innama ini mengandung makna sesungguhnya hanya. Sesungguhnya itu dirangkai dengan subjek setelahnya, kemudian hanya itu dirangkai dengan predikat. Predikatnya indallahi. Ya. Jadi asalnya ini sebetulnya ilmuha itulah subjek. Ilmuha itu ilmunya. Ha itu hari kiamat. Hari kiamat itu perempuan ya. Perempuan itu kata gantinya ha. Indallah di sisi Allah. Kemudian ditambahkan innama. Jadi artinya sesungguhnya ilmu atau pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, ya, di sisi Allah. Jadi orang-orang kafir itu bertanya kapan terjadi hari kiamat itu. Kemudian ini jawabannya ini sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Ya, Nabi pun tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi.
Jadi indallahi mengandung makna di sisi Allah, di sisi Allah. Jadi ini inda di sini menunjukkan tempat ya. Kalau indal fajri itu pada waktu fajar ya. Kemudian nomor 8, fauqa sautin nabi. Ada 3 di sini. Fauqa satu kata benda, saut satu kata benda, an-nabi satu kata benda. Saut itu artinya suara. Suara. Jadi fauqa di atas ya, di atas suara nabi. Di atas suara nabi. Jadi 2 kata benda dari belakang itu harus majrur. Kemudian an-nabi sauti. Ya, jadi fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Jadi waktu itu para sahabat memanggil nabi dengan meninggikan suara. Kemudian turun ini ayat ini, jangan kamu panggil Rasul itu dengan meninggikan suara. Ini menyangkut akhlak ini. Panggillah Rasul itu dengan lemah lembut, ya. Panggillah Rasul itu dengan lemah lembut. Di situ muncul ini fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Jadi suara mereka itu lebih tinggi, lebih besar daripada suara nabi. Ya, oke. Kemudian berikutnya qabla yaumil qiyamah. Qabla yaumil qiyamah. Ini kata benda. Qabla kata benda. Yaum hari kata benda. Al-qiyamah itu kata benda. Ya, kata benda nama. Ya, nama hari itu al-qiyamah. Jadi kata benda. Jadi angka saktinya 3 kurang 1, 2. 2 dari belakang harus majrur. Ini al-qiyamah majrur. Ya, dengan kasrah. Ini majrur dengan kasrah. Ini qabla. Qabla zarab. Qabla yaumil qiyamah. Sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Sekarang mari kita lihat ini. Nomor 10 ini agak panjang. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tulu' itu berasal dari kata kerja tala'a. Tala'a itu terbit. Ya, tala'al badru alaina. Tala'a itu terbit. Kata kerja ini, tala'a ini. Dia laki-laki telah terbit. Kata benda yang dibentuk dari tala'a itu tulu'. Tulu ini juga terbit, tapi bukan kata kerja. Tulu bukan kata kerja. Jadi coba lihat, setelah qabla itu kan harus kata kerja. Mudhaf ilaih itu kan setelah tulu itu kata benda. Oleh karena ini qabla itu kan mudhaf, setelahnya mudhafun ilaih itu kata benda. Jadi sebelum terbit, jadi kita harus menggunakan kata benda. Ya, ini tulu' ini. Bukan tala'a, ya, bukan tala'a. Jadi qabla ini kata benda 1, kata benda 2, kata benda 3. Ya, angka saktinya 2. 2 dari belakang itu harus majrur. Makanya asy-syamsi tulu'i. Ya, tulu'i. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Ini kata kerja yang dibendakan. Tulu' itu kata kerja yang dibendakan. Sepintas kelihatannya seperti kata kerja ya, tapi dia dibendakan. Kita sudah beberapa kali menemukan bentuk semacam ini. Misalnya hubbun. Hubbun itu juga kata kerja yang dibendakan. Apa arti hubbun itu? Mencintai. Ya, mencintai. Ya, bukan kata kerja itu. Mencintai. Ya. Kemudian ziyaratun ini mengunjungi. Ziarah, ya kan? Itu kata benda. Ya. Sebelum mengunjungi ibuku qabla ziyarati ummi, ya. Sebelum mencintai Fatimah qabla hubbi Fatimata. Wa dan. Ya, waw itu dan itu menghubungkan 2 kata benda. Kalau yang dihubungkan itu kata benda yang i'rabnya sama. Coba perhatikan. Wa qabla ghurubiha. Ghurub itu lawan dari tulu'. Jadi kalau tulu' itu terbit, maka ghurub itu terbenam. Ya, ghurub itu
terbenam. Ya, terbenam. Jadi sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam ha. Jadi dia diganti dengan kata ganti ha. Ha itu apa? Ha itu matahari. Ya, ha itu matahari. Jadi kata gantinya ha, ini kata ganti perempuan oleh karena matahari itu perempuan. Jadi sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari itu. Ghurub itu terbenam, ya. Ghurub itu terbenam. Sinonim dari tulu' itu syuruq. Syuruq. Itu sinonim dari tulu', syuruq. Dia berasal dari syaraqa. Ya, syaraqa. Syaraqa itu terbit ya. Jadi syaraqa ini dia seakar dengan syarqa. Masih ingat itu? Zarab yang menunjukkan tempat. Syarqa di sebelah timur kan? Oleh karena terbit matahari itu di sebelah timur. Kalau ghurub itu gharbah, seakar dengan gharbah. Jadi akarnya itu ghain, raba. Ini shin, ra, qaf. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Wa ini menghubungkan qabla dengan qabla. Ya. Qabla dengan qabla. Nah, jadi dia memang sudah satu i'rab ya. Qabla itu mansub oleh karena zarab, qabla yang ini juga mansub karena zarab. Jadi qabla tulu'i syamsi bisa juga qabla syuruqis syamsi. Qabla syuruqis syamsi. Ya, syuruq. Ya. Populer itu salat syuruq ya. Salat syuruq. Salat pada waktu matahari terbit. Oke, saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada edisi 52 pada sesi berikutnya. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.